3 poin hal yang gue lakuin ketika gue baru lulus dan mencoba mencari pekerjaan. Sebelumnya, kenalin nama gue Adi Ilham Saputra dan gue pemilik akun Mindset. Salam kenal, gue Mindset. Jadi buat lu semua yang baru lulus sekolah dan ingin mencari pekerjaan dan nggak tahu langkahnya gimana, di sini gue bakal bagi poin-poin yang pernah gue lakuin gitu ketika gue baru lulus dan gue mencari pekerjaan baru gitu. Beberapa hal ini gue bagi 3 poin karena ya menurut gue ini poin-poin yang penting banget gitu ya. Semoga lu bisa nyimak sampai akhir gitu. Langsung aja kita ke pembahasannya. Poin yang pertama yaitu lu belajar CV online, cara interview dan cara psikotes yang bagus gitu. Kenapa gue negesin di sini CV online? Karena ternyata waktu gue lulus 2019, perusahaan itu banyak yang ngerekrut karyawan itu lewat perusahaan penyalur tenaga kerja gitu, outsourcing. Dan ketika mereka ngelamar itu, kita tuh udah nggak bisa door to door gitu. Karena dulu kakak gue juga nyaranin, udah door to door aja, datang ke PT-PT, lu nanyain ke setiap gerbang, ke security, ada lowongan kerja nggak pak? Dan ternyata ketika gue ngalamin itu udah nggak efektif. Pas gue baru lulus waktu itu, perusahaan itu udah jarang gitu buka lowongan kerja langsung nge-hire di perusahaannya sendiri gitu. Dan lu tahu sendiri ya di Indonesia ini udah nggak aneh sama yang namanya orang dalam ya, karena perusahaan-perusahaan gede itu pasti banyak yang masuk lewat orang dalam gitu ya. Cuma kayak kita kesampingkan itu dulu, udah kita fokus ke CV online ini. Kenapa? Karena lowongan pekerjaan itu sekarang banyak banget men, di dunia online ini banyak banget. Dan gue nyaranin mendingan lu ngelamar lewat online. Karena kenapa? Lu bisa sehari ngelamar di 100 perusahaan itu cuma lewat online gitu, nggak perlu datang ke setiap perusahaan gitu, udah mahal di ongkos ya kan. Cukup lu dari kontrakan aja lu nge-apply itu setiap pagi, dan usahain lu ketika melamar di jam-jam yang kondisional juga gitu, jangan asal-asalan. Waktu itu gue ketika ngelamar kerja, gue pasti ngirim email itu di jam 8 pagi atau jam 12 siang atau jam 3 sore. Karena banyak artikel yang gue baca, ketika lu ngirim di jam 8 pagi itu HRD baru buka email dan email lu nggak ketumpuk. Dan ketika lu ngirim jam 12 siang itu HRD baru beres istirahat dan bakalan buka email dan email lu nggak ketumpuk. Dan ketika lu ngirim di jam 3 pagi, di jam 3 sore lu bakalan email lu tuh bakal nggak ketumpuk karena HRD itu bakal ngebuka email dia ketika dia sebelum pulang gitu. Nah, itu tipsnya buat CV online. Kenapa gue tegesin di sini buat belajar interview, belajar psikotes? Karena kebanyakan anak baru lulus sekarang itu fokus di mencari lowongan pekerjaan. Ibaratnya lu mau mancing, lu belum siap dengan umpan dan alat pancing lu. Percuma lu nyari kolam ikan, segitu banyak kolam ikan, lu nggak bakalan bisa dapetin ikan karena umpan lu kurang dan cara lu menarik ikan yang lu dapet itu belum bagus ya, tetap aja ikan itu lepas-lepas juga. Dan salahnya itu di situ. Salahnya itu ketika lu baru lulus, lu pasti nanya terus ke senior lu lah atau ke saudara lu, info lowongan kerja dong. Padahal skill lu untuk mancing itu belum cukup gitu, belum bagus gitu. Percuma lu nyari kolam ikan gitu, karena kolam ikan itu udah pasti banyak, tinggal umpan sama cara mancing lu itu yang bener gitu. Nah, itu dia kuncinya. Poin kedua yaitu banyakin temen, banyakin network, ya jaringan. Bener, ketika gue dulu waktu gue baru lulus dan ketika gue ngelamar kerja, itu selalu gue usahain untuk mencari orang baru gitu, mencari teman-teman baru gitu. Lu datang ke interview, jangan fokus untuk diterima kerja, tapi cari temen minimal ya 2 lah di setiap lu melamar pekerjaan itu. Biar apa? Biar lu bisa saling berbagi sama orang yang satu seperjuangan sama lu. Lu bakalan berbagi info lowongan kerja sama dia, lu bakalan saling berbagi informasi ketika salah satu dari lu itu udah keterima kerja. Jadi karena gue pernah ngalamin hal kayak gitu, gue pernah bagian interview dan gue nggak keterima, nggak lolos di interview itu. Tapi temen gue yang gue dapetin dari situ, dia udah kerja duluan di tempat lain, dan gue nanya ke dia info lowongan kerja dan dia bilang dia ngelamar di sini. Ya udah, cukup sebatas itu, nggak perlu sampai lu berpikir untuk sampai dimasukin kerja di perusahaan itu gitu. Cukup lu dapet info lowongan kerja itu udah cukup menurut gue. Karena yang seperti di poin awal tadi, kita tuh harus sudah lakuin CV online kita udah bagus, interview kita udah matang, terus secara psikotes kita juga udah bagus tuh gitu.
Nah, nanti ketika ada info lowongan kerja, lu bisa pede gitu, nggak perlu minta tolong masukin kerja atau ada cara lain nggak, atau cara pakai bayar nggak, lu nggak bakal mikir ke sana. Karena lu udah siap dengan diri lu sendiri dan lu siap untuk bersaing dengan para kandidat yang lain gitu. Yang ketiga, poin ketiga yang terakhir, hati-hati dalam mencari pekerjaan karena gue sering menemukan info lowongan kerja ini yang emangnya panggilannya itu seperti real gitu, tapi pas lu datang ke kantornya ternyata kantornya itu cuma ruko dan di situ nggak ada perusahaannya. Lu cuma disuruh bayar member dan ternyata lu nggak kerja kerja nanti kalaupun lu udah membayar gitu. Dan ini udah banyak banget ketika ada lowongan kerja dan ada panggilan kerja, lu coba telusurin dulu alamatnya bener gak nih di Google. Itu lu cari dulu alamat ini bener gak, karena ketika tempat itu ternyata adalah penipuan, pasti banyak banget tuh kayak di Kaskus atau di Google, di Maps-nya itu bakal banyak yang komen, banyak orang-orang ketipu di sana. Dan hati-hati banget sama kayak gitu-gituan. Dan juga gue bukannya bilang MLM ini penipuan ya. Nah ini gue mau ngomong MLM atau multi level marketing. Menurut gue MLM ini nggak cocok untuk anak-anak yang baru lulus kerja. Karena kenapa? Karena penghasilan dari MLM ini menurut gue itu nggak settle gitu. Nggak kayak lu kerja di satu perusahaan dan gaji lu UMR dan udah pasti sebulan lu dapat sekian sekian sekian. Dan di MLM itu nggak kayak gitu. Gue nggak bilang MLM itu buruk ya atau negatif. Cuma menurut gue MLM itu cocoknya untuk kerja sampingan aja. Ketika lu udah mulai kerja, lu punya penghasilan yang settle, udah mulai penghasilan lu udah nggak berubah gitu, rutin 5 juta atau 4,5 gitu UMR ya kan, sesuai UMR. Lu mau mencoba penghasilan lain, cobalah MLM gitu, biar lu punya skill baru, lu punya pengalaman baru, dan lu punya mimpi-mimpi yang besar gitu. Karena kebanyakan MLM itu bagus menurut gue untuk mengembangin pola pikir lu agar lu nggak terjebak di dunia yang itu-itu aja. Itulah 3 poin yang bisa gue share untuk lu kawan-kawan gue yang baru lulus, yang mau mencari pekerjaan baru gitu ya, biar lu nggak kosong banget gitu. Jangan kayak gue waktu itu, gue kosong banget, gue bener-bener nggak tahu kemana. Nah gue dulu nggak tahu dan ini makanya gue share, semoga ini bermanfaat buat kalian semua gitu. Oke, terima kasih udah nonton sampai akhir. Gue Ilham dari Mindset. Terima kasih, bye bye.